ini ada saya oleh-olehnya itu ada buku mengelola pendidikan Al-Quran. Saya pikir bukan hanya terbatas sama TPA, TPQ atau Quran gitu ya, tapi SMA Islam Andalusia juga merupakan ya lembaga pengelolaan pendidikan Al-Quran gitu ya. Karena selain SQ gitu ya, selain belajar Al-Quran, belajar hadis, ya biologi juga yang dibahas Quran gitu ya, bukan PKN juga yang dibahas ayat Al-Quran gitu ya. Sejarah juga yang dibahas ayat Al-Quran. Itu pun fisika gitu ya. Pak Diki juga ya? Kan saya Al-Quran ya tadi. Di sini tuh ada apa? Karakter aktivis pendidikan Al-Quran. Jadi ya ini terkait dengan tentang kita gitu ya, tentang kita gitu ya, tentang aktivis yang sehari-harinya itu yang bergelut gitu ya, dari pagi sampai sore kita pulang gitu ya di sini. Dan karakternya itu ada berapa? Ada 3. Di sini disebutkan ada 6. Gitu ya. Pertama adalah pribadi utrujah. Apa itu pribadi utrujah? Pribadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan daya tarik karena terpancar ruhaniah Qurannya gitu ya. Hasil kedekatannya dengan Allah. Jadi ya sehari-hari ini terpancarkan akhlak adat gitu ya. Kalau di sini kan kita melakukannya yang kita sebut adalah adat. Adat itu yang memang hasil kedekatan kita gitu ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan pernah sering dengar ya, kita dengar ya hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Kalau perumpamaan orang mukmin yang tidak suka baca Quran apa? Seperti kurma yang tidak suka bau harum tapi rasanya manis. Nah, kalau perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama dengan buah arek, tidak bau harum dan juga rasanya pahit. Ya. Tadi ya kita ingin jadi seperti buah utrujah apa, tapi kalau di sini disebutnya jeruk ya, yang kalau dari jeruk warna dan baunya tuh segar gitu ya. Jadi kalau mau ketemu sama saudara itu udah semangat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Terus semangat mau ketemu saudaranya itu senang gitu ya bawaan. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi orang-orang itu tertarik sama kita gitu ya, sama Islam Andalusia itu bukan hanya karena fasilitas dan yang lain gitu, tapi bisa jadi tertarik itu karena memang pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, pribadi-pribadi yang memang yang selalu kalau dilihat itu adem gitu ya, kalau berbicara gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya orang-orang yang orang tua yang sudah survei gitu ya ke sini gitu ya, Allah tunjukkan itu bukan nggak lihat karena fasilitas dan yang lain-lain gitu ya. Insya kita ada sesuatu yang kita punya gitu ya, ada sesuatu yang kita kita simpan dalam diri kita gitu ya, lancar bahwa yang Allah berikan itu daya tarik sendiri lah, intinya kayak gitu. Ini disebutkan di sini. Ini adalah aset paling mahal sebelum daya tarik yang lainnya, seperti yang lengkap fasilitasnya, kemewahan tempatnya, kemudahan administrasi dan lain-lain. Insya Allah gitu ya. Yang kedua tadi ya, karakter aktivis pengelola lembaga Al-Quran. Yang kedua adalah mengutamakan berkah itu bisa jadi khair katsir, jadi kebaikan yang banyak. Bisa juga disebut dengan ziyadatul khair, maksudnya bertambahnya kebaikan gitu ya. Jadi bisa jadi dalam pelaksanaan pembelajaran kita gitu ya, banyak keterbatasan dari fasilitas, tempat, olahraga, sarana olahraganya misalkan masih kurang gitu ya. Tapi keberkahan yang tadi gitu ya, keberkahan yang menjadi bagian tubuh tersebut itu kita akan tertutupi dengan keberkahan Al-Quran gitu ya, Ustaz. Jadi misalkan pada saat kita belajar gitu ya, kita bahas tuntas, misalkan kita bahas tentang ayat ini gitu ya. Nah, itu yang akan masuk kepada
itu, maksudnya memang pada saat kita mendedikasikan, memberikan apa namanya suatu ayat gitu ya, kita ilmunya, kita ilmunya kita sampaikan ya, itu insya Allah membuat masuk gitu ya ke hati-hati murid dan orang tua. Yang ketiga adalah apa tadi? Belum saya sampaikan ya. Nah, yang ketiga adalah sohibul qudwah. Apa itu sohibul qudwah? Sohib itu apa? Sahabat. Qudwah itu teladan. Jadi teladanan sahabat. Jadi memang kita gitu ya satu sama lain tuh saling memberikan keteladanan gitu ya, baik dari ilmunya gitu ya, kan setiap kita punya bagian masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lupa gitu ya, di sini nggak ada hadisnya, tapi saya ingat muslim adalah cerminan muslim yang lain gitu ya. Yang muslim adalah cerminan muslim yang lain. Jadi pada saat kita sebulan misalnya, masya Allah ya, gitu ya, saya jadi ingat sesuatu gitu yang harus saya kerjakan, maksudnya terkait dengan ilmunya kita, melihat lagi gitu ya, dengan disiplinnya dan segala macam, jadi teringat gitu ya. Maksudnya luar biasa gitu. Jadi setiap kita adalah cermin dari yang lain kayak gitu ya. Banyak mungkin saya nggak akan bahas ini ya. Selanjutnya adalah lemah lembut gitu ya teman-temannya, lemah lembut. Di surah Ali Imran ayat 159 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi akhlak lemah lembut ini yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu pada saat kita akan menyampaikan, mengajar atau yang lainnya gitu ya, dalam keseharian ini yang harus diutamakan adalah lemah lembut gitu. Jadi pribadi ini gitu ya, pribadi lemah lembut ini ya memang tidak bisa datang dengan begitu saja gitu ya. Pasti orang yang lemah lembut ini adalah orang yang dilembutkan oleh Allah hatinya gitu ya, karena pertolongan Allah gitu ya. Kan tadi disebutkan ya, disebabkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang memang dilembutkan hatinya oleh Allah. Jadi ya untuk dapat lemah lembut, mendekat sama Allah dan banyak berdoa gitu ya. Ustaz ini buat diri saya sendiri gitu ya, kadang sering agak pengen suka kayak senjata tinggi gitu ya, tapi sebenarnya warning dari Allah gitu ya, warning dari Allah apa? Yang kelima itu bermental sabar dan tangguh. Itu ya teman-teman ya. Bermental sabar dan tangguh. Jadi Rasulullah SAW ini membentuk mental para sahabat yang memiliki ketangguhan di medan amal, bukan hanya di medan jihad. Pasukan Badar menjadi kenangan atas ketawakalannya. Dakturiko akan menjadi pelajaran kesabaran dan ketangguhan. Kita kenal juga dengan Bi'rul Ma'unah gitu ya, akan menjadi saksi kesabaran para sahabat. Mus'ab bin Umair yang sabar dan kuat meninggalkan segala kemewahannya. Khabab bin Al-Arad menjadi kedua dalam kuatnya menghadapi siksaan. Dan Mu'az bin Jabal yang sabar mengajarkan Al-Quran ke negeri Yaman. Jadi kita akan melihat ketangguhan dan kesabaran mereka ya ustaz-ustazah dalam dan ini juga harus kita wariskan gitu ya dalam menjalani dunia dakwah dan dan dunia pendidikan gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. Janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Atau engkau katakan ini sudah menjadi haknya Allah. Dan yang setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi karena
perkataan lau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat. Dan yang terakhir adalah karakter aktivis pengelola pendidikan Al-Quran ini. Yang terakhir adalah ruhani Al-Quran, ruh dalam dirinya. Ini ada nasihat dari Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zalkarshi, MA, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Dan jiwa ruh seorang guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Apa tadi? Itu ya. Jadi memang kita orang-orang yang bergelut di lembaga pendidikan gitu ya, terkhusus lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran gitu ya, baik dalam segi baca, apalagi menghafal, mentadaburi gitu ya, dalam setiap mata pelajaran yang kita ajarkan, bahwa kedekatan kita sama Allah, kedekatan kita sama Al-Quran gitu ya, itu sangat mempengaruhi keberkahan ilmu yang bisa didapatkan oleh murid-murid kita gitu ya, ustaz-ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selalu dekatkan gitu ya dengannya gitu ya. Maka jangan pernah bosan untuk selalu berdoa agar kita bisa dekat sama Al-Quran, agar kita juga bisa dekat dan taat selalu pada Allah sendiri. Ya. Nasihat terutama untuk diri saya sendiri ya Ustaz-Ustaz dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.